Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam merawat tanaman. Oke, para sahabat, sebelum kita lanjut, buat yang masih belum subscribe, bisa klik subscribe dulu, like dan komennya ya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan bisa teman-teman tiru atau mungkin kembangkan bagi yang mempunyai hobi merawat tanaman. Oke, selamat mengikuti. Kalau ini namanya dolar. Saya suka sekali tanaman ini. Nah, suatu ketika saya melihat ada salah satu daunnya yang patah, kemudian karena waktu itu musim hujan tahun lalu kira-kira, saya melihat kok ada yang tumbuh akar dari potongan daun ini, daun dolar. Kemudian saya coba patahkan daun dolar, kemudian saya letakkan di salah satu pot yang cukup lembab. Ternyata tumbuh, sehingga sekarang saya punya 3 pot. Awalnya hanya 1, sekarang menjadi 3 pot ini. Gampang sekali. Ada yang mirip lainnya, saya mempunyai begonia ini. Nah, ini adalah begonia. Awal pertama kali saya diberi begonia ini tahun 2014, saya diberi satu saja, hanya diberi satu daunnya seperti ini. Kemudian nah seperti ini ya, dengan batangnya. Kemudian saya rendam di air selama sehari, kemudian ditanam. Tumbuh seperti ini. Ini dulu banyak, cuman karena ada hama di sini, ini ya dimakan bekecot ini ya. Ini cantik sekali sebetulnya. Ini juga begonia. Ini cukup menanam batangnya. Ini sudah banyak. Ini juga tahun 2014 saya diberi batangnya. Jadi mudah sekali untuk memperbanyak ini. Jadi kalau teman-teman mau menanam begonia ini, cukup mengambil batang seperti ini. Daunnya ya, daun dengan tangkai daunnya seperti ini. Asalkan tidak membusuk. Kalau teman-teman punya larutan perangsang tumbuh akar, bisa direndam sampai keluar akar. Kalau saya menggunakan atonik ya. Jadi atonik saya cairkan, saya rendam, saya saya biarkan sampai tumbuh akarnya di sini. Kalau sudah tumbuh akarnya, baru dipindahkan ke pot. Ini karena sudah terlanjur saya petik, akan saya tancapkan di sini. Akan saya tancapkan biar dia tumbuh supaya tidak sia-sia. Nah, seperti ini. Ini begonia. Kalau yang ini adalah sansevieria. Sansevieria ini tahun 2018 saya diberi oleh ibu kos saya di Jember. Waktu itu saya mau diberi yang utuh, saya tidak mau. Saya minta yang waktu itu ada potongan kecil. Saya minta yang terpotong kecil itu. Saya tanam, ternyata dia tumbuh jadinya seperti ini. Jadi senang sekali. Kalau diberi yang sudah bagus kemudian tidak jadi, kan kecewa. Tetapi kalau saya minta yang potongan saja, potongan daunnya ditanam kemudian jadi, itu sangat senang sekali, sangat puas. Ini sansevieria, saya senang sekali. Kalau yang ini anggrek bulan. Ini sekarang musim panas, kebetulan tempatnya kurang pas ya. Jadi kemarin pas sudah muncul kuncu banyak sekali di sini, ternyata tempatnya terlalu panas sehingga kering semua. Tersisa 2 saja yang sampai mekar seperti ini. Kalau untuk anggrek bulan, pengalaman saya itu biasanya penyakit busuk akar. Jadi kalau teman-teman punya anggrek bulan kemudian
diamati pertumbuhannya lambat, coba dilihat biasanya di dalam akarnya itu ada yang membusuk. Kalau saya langsung saya angkat dari potnya, ini tidak ada medianya, ini tanpa media, ini sudah saya keluarkan. Jadi ini hanya akar-akar saja di dalam pot itu, karena dia sempat busuk ya. Jadi saya biarkan tanpa media, saya keluarkan. Jadi mos putihnya saya buang semuanya. Jadi seperti ini lebih aman, karena kalau anggrek bulan itu dia tidak begitu banyak menyukai air, nggak bisa disiram terlalu sering, apalagi musim hujan. Jadi tidak usah disiram, dia pasti akan sehat seperti ini. Ini walaupun bunganya tinggal sedikit tidak masalah, dia akan awet. Tapi kalau sering-sering disiram, dia malah mati. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya beli bibit anggrek online ya. Saya beli hanya 4 ya. Ternyata salah satu potnya itu isinya ada 2. Kemudian saya bongkar, saya keluarkan dari potnya, saya tempel di kayu seperti ini. Ini sudah tumbuh sehat, ini sudah membesar. Ini waktu beli sangat kecil sekali, waktu itu belinya hanya 19.000. Ini saya bongkar, saya pisah ini. Nah, ini juga sudah sehat ini. Tetapi ada yang masih kecil, ini mengering, tetapi jangan khawatir ya, walaupun mengering. Nah, itu di baliknya ternyata ada daunnya. Nggak masalah, dia pasti akan tumbuh. Nah, ini lagi. Ini. Jadi lebih sehat seperti ini. Kalau anggrek bulan itu tidak begitu menyukai yang lembab karena rawan kena jamur. Nah, ini kalau dia mati, ini dia sudah muncul akar, sudah nempel di kayunya, berarti dia aman. Seperti ini. Saya sangat menyukai anggrek dan masih terus belajar mengenali seperti apa suasana yang dia butuhkan untuk tumbuh. Oke, itu anggrek bulan. Kalau yang ini adalah Cattleya. Ini adalah Cattleya. Cattleya ini tidak suka kalau di tempat yang teduh, dia tidak akan berbunga. Kalau di tempat yang panas, cukup cahaya, dia akan berbunga. Ini adalah contoh Cattleya, ini sudah saya bongkar. Ini asalnya saya hanya punya 2 pot, sekarang sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 pot ini Cattleyanya. Ini tinggal tunggu waktunya berbunga saja. Ini masih kecil-kecil. Ini hasil saya perbanyakan. Jadi kalau potnya sudah rimbun seperti ini sudah kurang sehat. Ini sebaiknya dipreteli, dibongkar, dipisah ke pot-pot yang lain. Kalau yang ini namanya Eugenia uniflora. Ini ada buahnya. Jadi daunnya kecil-kecil. Ini pohonnya bentuknya apa ya? Perdu ya. Ini buahnya kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah tua, sudah merah seperti ini. Nah, ini cantik sekali ya. Tapi seperti ini belum bisa dimakan, masih agak pedes ya. Kalau yang merah seperti ini baru bisa dimakan. Ini mudah sekali untuk perbanyakannya. Jadi kalau habis makan seperti ini, di dalam ada bijinya, tinggal disebar saja, dia akan tumbuh. Saya punya beberapa di sini yang tumbuh sendiri, kemudian dirawat jadi seperti ini. Sudah jatuh, yang merah tadi sudah jatuh ini. Nah, ini sudah manis sekali kok, seperti ini bisa dimakan. Kalau mau dilihat bijinya seperti ini. Ini airnya banyak sekali seger ini ya. Nah, ini di dalamnya, coba kita lihat bijinya.
Baunya segar sekali. Oh, ternyata di dalam bijinya ada 4 ini. Ini mudah sekali menanam, mudah sekali tumbuhnya dia. Oke, buat teman-teman bisa memanfaatkan lahan walaupun sempit. Ini saya tanam di pot loh. Saya tidak punya lahan yang luas. Ini hanya di pot aja. Nah, ini hanya memanfaatkan di pojok lahan, pojok tempat saya jemur-jemur. Saya pakai pot. Ternyata dia tumbuh dengan subur seperti ini. Banyak sekali ini. Ada yang merah juga. Nah, ini ada yang merah juga. Bisa dimakan. Ya. Ini jambu-jambuan namanya. Nama ilmiahnya Eugenia uniflora. Oke, kita lanjut yang lainnya. Kalau yang ini namanya talas wayang atau keladi batik. Jadi motifnya seperti ini. Hijau, ada merah-merahnya. Dulu saya dapatkan ini dari teman, saya diberi waktu itu masih sangat kecil ya. Lebih kecil dari ini dulu waktu saya diberi. Kemudian saya rawat, sempat hilang 1 tahun, tapi potnya tidak saya utak-atik. Ternyata setelah 1 tahun muncul lagi. Begitu muncul, saya rawat, saya kenali karakternya atau di mana dia tumbuh dengan baik. Ternyata talas wayang ini suka tumbuh di tempat yang cukup cahaya matahari. Jadi kalau kurang cahaya, maka warna daunnya itu yang paling menonjol adalah warna hijaunya seperti ini. Tetapi kalau cahayanya cukup banyak, dia warnanya yang muncul adalah warna merah seperti ini. Bagus sekali. Nah, sekarang talas wayang yang saya punya sudah lumayan, sudah saya perbanyak. Jadi kalau ada seperti ini, nah anakan seperti ini saya bongkar dulu pelan-pelan. Kalau ada umbi yang sudah memisah di dalamnya baru saya pisah. Tetapi kalau umbinya masih utuh, masih menyatu, saya tidak berani membongkar karena pengalaman saya dulu pernah umbinya di dalam bagus sekali ya, warnanya kuning, mirip sekali dengan kunyit, bagus sekali umbinya. Rimpang ya, sebetulnya bukan umbi tapi rimpang atau rhizome. Jadi kalau rhizomenya itu sudah terpisah, itu boleh dipisah ke pot kecil atau pot yang berbeda seperti ini. Sudah saya pisah, sudah muncul daunnya. Ini ada beberapa. Nah, ini sudah tinggal perawatan saja. Nah, ini juga, ini sehat sekali ini. Walaupun masih 1 daunnya, tapi warnanya sudah merah. Kalau cukup cahaya, tadi saya bilang merah seperti ini ya, atau ini ada yang sangat lebar seperti ini, bagus sekali. Nah, ini hanya 1 daun ini, masih 1 daun, tapi langsung merah seperti ini, hijaunya sedikit, cantik sekali. Kalau seperti ini, kalau sudah bagus seperti itu, 1 pot 2 daun gitu bisa 50.000. Jadi ini bagus sekali kalau untuk teman-teman yang hobi merawat tanaman sambil lalu menyalurkan hobi, sekaligus bisa berwirausaha. Ini untuk talas wayang. Untuk tanaman lainnya masih ada lagi, nanti saya akan tunjukkan juga. Kalau yang ini namanya mawar batik. Ini bisa dimakan. Rasanya seperti jambu kelampok, enak sekali. Tapi saat masih muda. Ini ada yang masih kuncup tapi sudah dimakan belalang ini. Kita biarkan saja biar dia tumbuh. Ini banyak sekali hamanya sehingga daunnya bolong-bolong. Nah, ini kalau sudah mekar seperti ini. Cantik sekali. Nah, ini merah ya.
Ini suka panas, kalau tidak panas bunganya kurang bagus, daun saja yang muncul. Daunnya banyak ini ya, dimakan belalang jadi berlubang-lubang. Ini masih kuncup. Kalau saat seperti ini dimakan rasanya enak. Kalau sudah terlalu mekar kurang enak dimakan ya, seperti kertas. Ini sudah tidak enak dimakan ini. Nah, ini kalau sudah mekar sekali. Ini yang masih kuncup ya. Ini kombinasi warnanya merah sama kuning. Oke, cantik ya. Suka saya melihatnya. Jadi dengan adanya bunga-bunga ini bisa menghilangkan kejenuhan. Kalau ini teratai ini suka panas. Kalau panas dia akan muncul bunganya. Biasanya bunganya mekarnya ini kalau pagi masih kuncup, begitu matahari keluar dia akan mekar. Sore hari dia akan kuncup lagi. Kalau ini gerbera. Daunnya sehat sekali. Kalau ini suka cukup air, tidak terlalu basah tetapi tidak terlalu kering juga. Nah, ini bunganya, gerbera. Cantik sekali warnanya.